Dasar bocah jauh-jauh sih nyarinya pentol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi di vlognya Mas Bolang. Dan video ini adalah rangkaian dari perjalanan saya naik KM Ngapulu dari Surabaya menuju ke Banda Neira. Pada episode sebelumnya kita sudah sampai di pelabuhan Banda Neira teman-teman. Dan pada episode kali ini kita santai-santai dulu di Banda Neira teman-teman. Kita melihat bukti-bukti sejarah masa lalu yang ada di sini dan juga bermain air di Laut Banda Neira. Wah, segar sekali rasanya teman-teman berenang di Laut Banda Neira ini. Jadi, selamat menonton di episode kali ini. Nah, halo teman-teman, selamat pagi dari Banda Neira. Nah, di depan saya itu adalah gunung api yang kayaknya mendung teman-teman. Nah, di bawah gunung api itu sekarang sudah ada penginapan ya, udah ada homestay gitu di seberang sana. Dan di sini adalah pelabuhan rakyat. Nah, ini biasanya nelayan-nelayan, kapal-kapal ikan itu bersandar di sini. Suasana Teluk Banda Neira kalau pagi ini, aduh, tenang. Karena ini tuh terlindung oleh beberapa pulau, jadi tenang banget. Sekutnya. Nah, kalau di Bintang Laut kita bisa duduk-duduk di teras seperti ini untuk lihat suasana pagi di Banda Neira. Itu ada kapal masuk, kapal apa ya? Kapal sabuk jangan-jangan. Oh iya, ini kapal sabuk yang ketemu kita di Ambon kayaknya teman-teman. Nah, yang pas kita berangkat di Ambon, si kapal ini masih ada di sana. Dan di belakang itu ada beberapa perahu layar gitu. Itu biasanya kalau mulai bulan-bulan berbulan gini, September, Oktober, November, itu ada mereka dari Australia, dari Darwin tuh ke Ambon. Nah, biasanya mampir Banda. Biasanya lebih banyak itu kalau mulai Oktober gitu, banyak bisa 12, 8 gitu. Jadi parkir di sana semua, asik dilihatnya. Nah, ini nelayan-nelayan baru pulang dari melaut teman-teman. Makanya ikan-ikan di Banda itu segar-segar sekali karena memang dicari hari itu juga gitu, hari sebelumnya. Ini tadi malam mereka berangkat, terus paginya sampai seperti ini. Nah, biasanya nanti akan bongkar hasil-hasil ikannya, nanti kita lihat ya. Ini ada pensiunan guys. Pensiunan baru bangun. Pensiunan ini. Iya makanya. Nah, di depan itu adalah pelabuhan rakyat masyarakat Banda teman-teman. Jadi semua boot-boot itu ke desa-desa atau ke kampung-kampung yang ada di Banda, Kepulauan Banda ini berangkat dari sini. Terus biasanya juga ada kapal-kapal yang ngangkut barang dagangan, barang kebutuhan logistik itu juga di sini teman-teman. Misalnya kayak kapal-kapal ini dia mungkin datang dari daerah Sulawesi kalau nggak salah. Dan dia tuh ngedrop bahan makanan, kebutuhan pokok lah, beras, minyak goreng dan sebagainya itu dari pelabuhan ini. Sementara yang di sana itu pelabuhan Pelni. Nah, itu pelabuhan Pelni, tempat naik turunnya penumpang. Yang di ujung sana itu di Hotel Maulana, itu ada kayak jetty sendiri juga buat yacht atau kapal-kapal layar yang biasanya dia dari Australia kalau nggak salah ke Ambon itu. Dan dia biasanya di sana.
Dan perairan di sini tuh tenang banget ya, karena ini tuh dikelilingi oleh beberapa pulau. Di depan ini Pulau Neira, ini kita ada di Pulau Neira, Pulau Banda Kecil, terus ada juga Pulau Gunung Api di depan sana. Jadi memang terlindung semua. Nah, tetap ini tuh teluk yang memang benar-benar teluk gitu. Jadi untuk penyeberangan masyarakat itu ada ojek kapal seperti itu. Misalnya dari Pulau Gunung Api menuju ke sini, ke Pulau Neira. Soalnya di sana kalau nggak salah nggak ada sekolah. Jadi masyarakat yang mau pergi sekolah itu pergi naik ojek kapal itu, ojek perahu itu menuju ke Pulau Neira. Dan ini penginapanku namanya Bintang Laut Guest House. Dan di sebelah sini tuh ada penginapan namanya Vita. Terus di ujung sana itu, di yang warna kuning itu, nah itu ada namanya Babu Salam. Jadi semuanya menghadap ke Gunung Api, teman-teman. Asik sih penginapannya. Ini para kurawa-kurawa berpulang nyari pisang goreng. Dapat? Dapatnya martabak. Murtabak. Ada sih kue-kuean, cuma kan. Selamat pagi Banda Neira. Nasi kuning guys. Nah, ini kamar kita teman-teman. Di sini ada 2 bed, terus ada, sebenarnya ini tuh misah ya, tapi karena kami butuh space buat sholat kemarin, taruh situ buat gelar sajadah, dipepetin kayak gini. Ada colokan, TV, dan juga AC. Kita lihat kamar mandinya ya. Seperti ini kamar mandinya, ada shower juga tuh. Shower harusnya ditempelin di situ sih. Kita lebih seneng makin dipakai gayung. Nah ini pintu masuknya dari sini teman-teman. Ini pintu masuk, terus ke sini itu ada kamar-kamar di sini. 2 lantai ini tempatnya. Terus asiknya itu depan penginapannya itu langsung laut. Nah tempat kita santai-santai tadi di sana. Nah ini tempat santainya di sini. Nah ini Gunung Api itu yang di seberang sana. Ini kita tuh tinggal di sini teman-teman. Sini ini Gunung Api, terus ini Banda Besar kemarin. Kemarin kita ke Pulau Pisang itu Pulau Pisang, Pulau Sarir, dan yang jauh Pulau Hatta. Di sini ada Pulau Ai dan juga Pulau Run dan Pulau Nailaka. Pulau Nailaka ini kalau nggak salah kalau lagi surut dia tuh nyambung antara Nailaka dan Run ini. Dan di sini banyak banget dive spot ya. Kalau teman-teman lihat bendera merah terus tengahnya ada ininya, itu tuh spot menyelam teman-teman. Nah kemarin nih lava flow itu di sini nih. Lava flow ini tempat menyelam di yang kemarin kita datang itu di situ. Nah oke teman-teman, kali ini aku mau ajak kalian untuk jalan-jalan untuk melihat bukti-bukti sejarah dari masa lalu yang sampai saat ini itu masih bisa kita lihat dengan mata kita teman-teman. Dan salah satunya itu adalah gereja tua Banda ini.
Gereja ini tuh dibangun di atas makam dari 30 serdadu Belanda yang dulu meninggal ketika perang perebutan Banda Neira ini, teman-teman. Dan sampai saat ini gereja ini tuh masih dipakai untuk misa. Jadi kalian kalau datang ke sini pas hari Minggu itu biasanya ada misa. Jadi buat kalian yang penasaran dengan isi di dalam gerejanya itu, kalian bisa datang sesaat setelah misa dilaksanakan. Biasanya hari Minggu, teman-teman. Jadi kalian bisa datang, masuk, dan biasanya gerejanya itu akan dibuka. Nah, kalau hari-hari biasa seperti ini tuh gerejanya ditutup karena tempat ini tuh masih aktif sebagai tempat ibadah umat Nasrani yang ada di Banda Neira. Dan setelah kita dari gereja tua Banda Neira tadi, teman-teman, aku mau ajak kalian untuk pergi ke salah satu monumen yang di sini tuh juga pernah terjadi sebuah kejadian yang rasanya kita nggak boleh lupakan, teman-teman. Namanya Parigirante. Ini adalah monumen tempat di mana dulu katanya tempat di mana 44 orang kaya Banda itu dibantai secara sadis oleh VOC di tempat ini, teman-teman. Jadi VOC itu membantai orang kaya. Orang kaya ini adalah sebutan orang yang berpengaruh di Banda pada saat itu. Dan ketika VOC ini ingin memonopoli perdagangan pala di Banda Neira ini, dia harus menghabiskan orang-orang yang dirasa akan menjadi penghalang dari niatan mereka itu. Dan di sini tuh sadis banget, teman-teman. Jadi 44 orang itu dipenggal lehernya, badannya dibagi 4 oleh algojo atau ronin sewaan VOC ini. Biasanya ronin ini adalah orang-orang Jepang, semacam algojo gitu. Dan disinilah mereka dibantai tersebut. Potongan badan dari orang kaya tersebut itu dimasukkan ke dalam salah satu sumur yang letaknya ada di samping benteng Nassau. Wah, kejam sekali ya, teman-teman. Nah, kita lanjut lagi ya, teman-teman, untuk explore ada apa saja di Banda Neira ini. Ini kantor pos Banda Neira yang seperti ini, teman-teman. Dan di sebelahnya itu ada rumah sakit umum daerah yang biasanya dipakai oleh masyarakat Banda untuk berobat. Dan ini kita ketemu dengan 2 perahu kora-kora, teman-teman. Dan biasanya tiap kampung yang ada di Banda Neira itu kalau nggak salah punya perahu ini sebagai perahu adat apa ya. Dan biasanya ada acara adat tuh setahun sekali. Dan perahu ini akan diturunkan ke laut, teman-teman. Kalau di daerah Kepulauan K itu namanya kalau nggak salah perahu belang. Dan biasanya kalau sudah turun ke laut itu pasti seru banget, teman-teman. Didayung rame-rame dan kalian harus coba lihat kalau ada festival. Biasanya awal Oktober setiap tahun itu ada festival Banda Neira. Kalian coba datang ya. Oke, mari kita lanjut ke komplek Istana Mini, teman-teman. Jadi Istana Mini ini adalah tempat berkantornya Gubernur Jenderal dari VOC. Dan rumah Gubernur Jenderalnya sendiri itu ada di samping dari Istana Mini. Selain itu, di sini tuh juga tinggal para perkenir. Jadi, perkenir ini adalah orang-orang keturunan Belanda yang didatangkan oleh VOC ini untuk mengelola perkebunan pala yang ada di sini. Jadi, setelah peristiwa genosida atau pembunuhan massal yang dilakukan oleh Gubernur Jenderal Jan Pieterszoon Koen itu, masyarakat Banda mulai mengungsi, teman-teman, karena tekanannya begitu kuat. Dan orang-orang VOC ini akhirnya mendatangkan para tahanan perang dari Jawa, Maluku, Sulawesi, dan banyak sekali lah, teman-teman. Dan itu juga awal mula Banda Neira ini dihuni oleh multiras, multietnis, multicultural, dan hal itu bisa kita lihat sampai sekarang ini, teman-teman. Dan ini adalah bangunan dari Istana Mininya, teman-teman. Kalau teman-teman lihat dari depan, itu bentukannya mirip banget dengan Istana Merdeka yang ada di Jakarta. Cuma ini ukurannya lebih kecil, teman-teman. Waktu saya datang kemarin itu sedang ada proses perbaikan dari Istana Mini ini, teman-teman. Jadi kita nggak bisa masuk. Dan hal ini juga saya temui di beberapa situs sejarah yang ada di Banda Neira ini. Wah, semoga saja dengan adanya restrukturisasi atau perbaikan dari situs-situs sejarah ini, kedepannya kita akan bisa tetap melihat dari situs sejarah ini. Dan semoga saja ini bisa jadi pembelajaran dari generasi-generasi muda yang akan datang. Dan awal mula Istana Mini ini dibangun itu sekitar tahun 1622 oleh VOC, teman-teman. Dan dulunya letak dari Istana Mini ini kabarnya ada di dalam benteng Nassau. Tapi karena Banda ini letaknya ada di samping gunung api, jadi dia akan sering gempa, teman-teman. Dan karena hal-hal tersebut akhirnya VOC ini kembali membangun Istana Mini yang lokasinya itu ada di luar benteng Nassau. Dan sampai sekarang inilah Istana Mini yang dibangun pada masa itu, teman-teman.
Dan di sebelah Istana Mini ini juga ada rumah Gubernur Jenderal, teman-teman. Dan di sini tempat tinggalnya Gubernur Jenderal. Terus dia kalau ngantor itu di Istana Mini yang ada di sebelahnya itu. Jadi nggak jauh-jauh. Rumah dinas dari Gubernur Jenderal ini dulunya dibangun dengan genteng kalau nggak salah. Tapi karena di sebelah Pulau Neira ini ada Pulau Gunung Api dan masih aktif, jadi masih sering ada aktivitas vulkanik. Makanya sering ada gempa, teman-teman, dan akibatnya pemerintah Hindia Belanda kala itu menggantinya dengan atap rumbia kalau nggak salah. Jadi kalaupun ada gempa itu tidak jatuh ke dalam rumahnya, teman-teman. Dan tidak jauh dari Istana Mini ada juga Gedung Harmoni. Dulunya gedung ini itu diperuntukkan untuk dansa-dansa atau hiburan lah buat orang-orang Belanda di sana kala itu, teman-teman. Dan perjalanan melihat jejak-jejak sejarah yang ada di Banda Neira kita lanjutkan yuk. Dan kali ini kita akan menuju ke rumah pengasingannya Bung Hatta. Bung Hatta ini adalah wakil presiden pertama di Indonesia yang sempat diasingkan ke Banda Neira bersama dengan Sultan Syahrir. Jadi kedua tokoh ini dulunya itu sempat diasingkan ke Bovendigul dan akhirnya setelah kalau nggak salah setahun di sana mereka dipindahkan ke Banda Neira ini, teman-teman. Nah, ini rumah pengasingan Bung Hatta, dan di sini juga kalau nggak salah sekolahnya beliau itu. Dan di rumah pengasingan Bung Hatta ini saya juga mendapati bahwa tempat ini sedang dalam proses renovasi ya, teman-teman. Jadi tidak dibuka. Nah, biasanya itu kalau ke sini itu dibuka, teman-teman, tempat ini supaya kita bisa masuk dan melihat bekas sekolahnya Bung Hatta dan Syahrir dulu, tempat dia mengajar anak-anak Banda di sana. Nah, aku coba kasih lihat ilustrasinya ya ketika saya datang ke sini dulu, biar teman-teman punya gambaran gimana sih suasana di dalam sekolahannya Bung Hatta dan Sultan Syahrir di dalam itu. Kita lihat yuk ke dalam. Nah, ini dia di dalam ruangan rumah pengasingan Bung Hatta, teman-teman. Di sini juga ada sekolahan beliau terletak di bagian belakang dari rumah ini. Nah, ini adalah bangku-bangku yang dipakai oleh Bung Hatta dan Syahrir untuk mengajar anak-anak Banda. Bung Hatta itu kalau nggak salah ngajarnya pagi, sementara Sultan Syahrir itu ngajar anak-anak di sini pas sore hari, teman-teman. Jadi walaupun diasingkan ke Banda Neira, Bung Hatta dan Syahrir ini juga memikirkan tentang pendidikan anak-anak yang ada di Banda Neira ini. Wah, keren ya. Selain Bung Hatta dan juga Sultan Syahrir, di Banda Neira ini sudah diasingkan terlebih dahulu oleh Belanda karena beliau ini juga merupakan tokoh pergerakan nasional, namanya Dr. Cipto Mangunkusumo dan juga Mr. Iwa Kusuma Sumantri. Nah, perjalanan kita lanjutkan lagi ya, teman-teman, berkeliling di Banda Neira ini. Dan tujuan kali ini aku mau ajak teman-teman ke Benteng Nassau. Benteng Nassau ini adalah salah satu benteng pertama yang ada di Banda Neira. Kalau nggak salah, benteng ini dibangun oleh Portugis dan akhirnya diselesaikan oleh VOC ketika datang ke sini. Kalau kemarin kita ke Benteng Belgika itu sudah direstorasi dan bentuknya sudah bagus ya, teman-teman. Sementara Benteng Nassau ini masih asli kalau nggak salah. Jadi ya seperti inilah, teman-teman, keadaannya. Dan marilah kita mampir ke rumah pengasingannya Bung Kecil, teman-teman. Bung Kecil ini adalah sebutan dari Sultan Syahrir yang ada di Banda Neira ini. Dan saya itu ngefans banget sama Sultan Syahrir ini, teman-teman. Terlepas dari kisah-kisah beliau di dunia politik, saya tuh lebih ngefans dengan sisi lain dari beliau ini. Seorang yang romantis, seorang yang sayang kepada anak-anak. Dan apa ya, kalau dibandingkan dengan Bung Hatta yang kutu buku, saya tuh lebih seneng dengan Syahrir yang pikirannya itu selalu gimana ya, saya itu selalu kagum dengan pemikiran-pemikiran beliau ini. Dan ini kita sedang ada di Rumah Budaya Banda Neira, dan ini adalah proses dari genosida atau pembunuhan massal dari 44 orang kaya yang ada di Banda Neira ini, teman-teman. Jadi orang-orang kaya inilah yang dibunuh oleh VOC dan mayatnya itu dimasukkan ke dalam sumur yang ada di Benteng Nassau ini, yang tadi kita lihat prasasinya di Parigirante, teman-teman. Jadi beliau-beliau ini adalah orang-orang yang berpengaruh pada saat itu di Banda Neira. Dan di Museum Budaya ini kita juga bisa melihat bukti-bukti sejarah lain yang ada di Banda Neira ini, teman-teman. Dan hari sudah semakin siang, teman-teman, dan nggak tahu kenapa Banda Neira itu panasnya minta ampun, teman-teman. Mungkin karena terletak di dekat Gunung Api juga kali ya. Dan ini kita lagi nyari-nyari warung makan untuk makan siang, teman-teman, karena sudah pada kelaparan dan kehausan karena panas banget hari ini, teman-teman. Jadi kita cari makan dulu yuk. Ini makan kita di Banda nggak jauh-jauh dari ikan.
Dan mereka yang nggak makan ikan pesannya telur. Dia maunya ikan ayam gitu. Dasar bocah jauh-jauh sih nyarinya pentol. Nah, di Banda Neira ini banknya tuh terbatas teman-teman. Kalau nggak salah tuh hanya ada Bank Maluku. Nah, kalau teman-teman mau narik cash itu bisa ke agen BRI Link seperti ini. Jadi kita tinggal transfer ke nomor rekening yang mereka, terus nanti kita ngambil cashnya di sini. Ini lagi pada ngambil cash di ini. Bisa? Nah. Bisa pakai kartu. Dan di Banda Neira ini kita juga menemukan sebuah kelenteng ya teman-teman. Dan ini tuh letaknya tidak jauh dari pelabuhan. Ini membuktikan bahwa di sini tuh sudah multi ras, multi etnis, multi budaya, banyak banget lah orang-orang dari berbagai belahan penjuru dunia, dari berbagai agama itu datang ke sini untuk waktu itu ya untuk mendapatkan pala ya, karena Banda Neira ini adalah tempat penghasil pala terbaik di dunia. Dia gara-gara pala ini juga ya kita tuh punya jalur rempah yang sangat menarik untuk digali teman-teman informasinya. Dan setelah dari kelenteng kita tuh coba pengen lihat pelabuhan rakyat yang ada di Banda Neira ini. Lokasinya itu ada di sebelah penginapan kami teman-teman. Tapi karena tidak ada jalan langsung, jadinya kita muter dulu melalui pasar untuk sampai di pelabuhan. Dan karena siang makin terik, makin panas, kita akhirnya kembali ke penginapan dulu teman-teman untuk istirahat siang. Dan ya kita ngadem dulu di kamar ya, kita pengen AC dulu teman-teman. Dan setelah sampai di penginapan, kami langsung tepar masing-masing teman-teman, karena memang capek sekali dan panas sekali teman-teman. Dan ini ada KM Sabuk Nusantara 106 berangkat dari pelabuhan Banda Neira teman-teman. Ini tujuannya kemana ya kira-kira ya? Aku belum lihat di Marine Traffic kalau nggak salah. Dan biasanya tol laut ini atau KM Sabuk Nusantara ini dia itu singgahnya di pelabuhan-pelabuhan kecil teman-teman. Dan ini tuh sandarnya lama banget ya. Tadi itu sampai sekitar subuh, terus sekarang sekitar jam 3 baru berangkat. Itu yang membuat kapal-kapal seperti ini tuh biasanya agak lama waktu tempuhnya. Dan setelah saya lihat di Marine Traffic, tujuan dari KM Sabuk Nusantara 106 ini adalah dari Ambon ke Banda, ke Geser, Gorom, Pulau Kesui, Pulau Tior, Pulau Kur, Tual. Dan dari Tual nanti akan balik lagi ke Pulau Kur, Pulau Tior, Kesui, Gorom, Geser, Werinama, Banda, Amahai, Banda, dan menuju ke Ambon. Jadi rutenya muter-muter ya teman-teman. Kalau kalian punya banyak waktu bisa cobain nih KM Sabuk Nusantara 106. Dan sorenya rencananya kami tuh ingin berenang di depan penginapan kayak sore kemarin teman-teman. Tapi karena di deket-deket pinggiran itu banyak bulu babi, Mas Wildani takut. Jadi akhirnya kita nyebrang. Kita tuh tadinya pengen berenang di seberang saja teman-teman, di sebelah gunung api ini yang pas di depan penginapan kita. Tapi ternyata si bapak malah nawarin, "Mas mau nggak di sana di sebelah utara gunung api itu ada tempat bagus buat berenang dan airnya sangat tenang dan bersih. Tidak ada bulu babi dan di sana bagus banget karena suasananya damai." Dan akhirnya setelah tawar-menawar harga, kita akhirnya memutuskan untuk ke tempat tersebut teman-teman bertiga. Ini karena si Samuel itu nggak salah ketiduran belum bangun-bangun dan dia masih recovery, masih memulihkan tenaganya dari mabuk laut kemarin ketika kena hajar laut Banda teman-teman. Jadi kita hanya berangkat bertiga dan ini bapaknya akan nganterin penumpang dulu ke Pulau Gunung Api, terus nanti kita cus menuju ke tempat yang dijanjikan si bapak tadi, terletak di sebelah utara Pulau Gunung Api. Jadi mari kita nikmati suasana sore, nyantai-nyantai dulu, berenang-berenang dulu di Laut Banda yang airnya tuh dingin banget sih teman-teman dan bersih di tempat tersebut. Ini anak Bismania diajak perahu mania, jadi Ini pertama berarti Pak? Ini pertama sih.
ini ya. Ini baru mandi kemarin. Kemarin sampah semua dulu baru. Wow, udah kecelepan. Oh, ini udah dalam ya? Ya. Bapak, ayo Mak, berani nggak? Aku bindo aku. Ayo, ayo. Kita balapan. Capek. Cemen guys. Aku susu Bisa ambil HP nggak? Masih oh? Bisa fotoin. Boleh, boleh. Lalu basah nggak? Dilap dulu. Pakai kaosnya dia no. Nah kita habis berenang-berenang teman-teman di ini di sisi utara dari Pulau Gunung Api. Mana HP nih? Di tas biru. Di dalam. Oh, tas biru. Kosong 5 ya. Foto apa video? Foto dulu. Satu aja, 05 kejauhan nggak ya? Oke. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Nah ini lokasinya itu ada di sebelah utara Pulau Gunung Api teman-teman. Jadi kemarin itu KM Ngapulunya masuk dari sana menuju ke celah ini menuju ke Pelabuhan Banda Neira. Di sini airnya tenang, cocok banget buat teman-teman mau yang belajar berenang di sini, cocok banget. Dan airnya tuh jernih banget. Ini harusnya kalau pagi enak nih di sini, supaya karena mataharinya di sana kan. Gitu nggak terlalu. Ini karena sore mau sunsetan, dingin dia. Dan gue tuh mikir di sini enak banget kayaknya kalau camping ya teman-teman. Nah ada daratan di dalam situ tuh ada kayak abang yang landai gitu buat camping kayaknya asik tuh. Oke mari kita pulang, kita mau sunsetan di dermaga Cinta.
Oke teman-teman, ini kita sudah sampai di penginapan kita di Bintang Laut dan kita akan menonton senja dari sini teman-teman untuk menikmati suasana sore di tempat ini. Dan ya, momen-momen senja seperti ini tuh memang yang selalu saya tunggu ketika datang ke Banda Neira. Dan momen inilah yang juga membuat saya selalu rindu dengan Banda Neira teman-teman. Dan akhirnya terima kasih buat teman-teman sudah nonton videonya sampai selesai. Dan ceritanya tidak akan berhenti di sini ya teman-teman. Kita akan masih explore tempat-tempat bagus yang ada di Banda Neira ini. Besok kita akan menjelajah pulau-pulau kecil yang ada di Kepulauan Banda. Jadi tetap stay tune dalam cerita perjalanan kali ini ya teman-teman. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton. Sampai ketemu di video berikutnya.